Untuk materi kekerasan berbasis gender atau gender based violence ini bukan hanya untuk perempuan, tapi laki-laki pun harus memahami tentang apa itu kekerasan berbasis gender di dunia kerja. Karena apa? Bukan hanya perempuan untuk saat ini yang mendapatkan atau menjadi korban dari kekerasan berbasis gender ini. Jadi teman laki-laki jangan takut, saya laki-laki masa ikut yang begini, nggak usah takut, karena ini adalah program
jabatan, misalnya jadi leader, jadi sub leader atau jadi supervisor, ya kalau misalnya ada perempuan dan laki-laki dan emang itu dia mampu, silahkan tes dua-duanya. Nanti hasil tes, kalau misalnya hasil tes yang perempuan emang kurang bagus hasilnya, yang laki-laki yang lebih bagus, ya silahkan laki-laki menjadi pemimpin. Tapi kalau misalnya hasil tesnya perempuan yang bagus, kemudian laki-lakinya kurang bagus, ya maaf saja, laki-laki pun perempuan pun berhak untuk menjadi pemimpin dan bisa
kekerasan pekerjaannya dengan paksaan seperti itu kan banyak kekerasan fisik yang terjadi. Hanya karena perempuan misalnya kerjanya lambat, kemudian bisa dikena sanksi, dipukul atau dicubit karena sebenarnya bicaranya tidak sengaja si atasannya bilang, "Wih, kamu tuh mentang-mentang perempuan kerjanya lambat banget sih," sambil nyubit kemudian ada bekas. Nah itu adalah termasuk kekerasan fisik pada saat di dunia kerja, di dalam dunia kerja. Jadi hal-hal seperti itu bukan hanya terjadi pada perempuan, tapi laki-laki pun banyak yang kejadian sekarang. Misalnya laki-laki kerjanya lambat di satu perusahaan, kemudian dipukul, misalnya suruh push up sampai kelelahan, atau misalnya ada hukuman-hukuman yang diterapkan yang memang tidak manusiawi, bisa menimpa laki-laki ataupun perempuan. Praktek tradisional yang membahayakan kita untuk perempuan. Kalau misalnya di kita ya, kita kan kalau kebanyakan sekarang di adat Sunda sendiri ya, mungkin Jawa juga sama. Ada hitan untuk perempuan. Sebetulnya hitan untuk perempuan itu dalam agama Islam itu tidak diwajibkan seperti hitan laki-laki. Jadi perempuan itu seharusnya hanya, kalau orang Sunda sih bilang hanya dicolek gitu sedikit. Kalau laki-laki emang harus dipotong kan, harus dibersihkan. Itu hitan untuk laki-laki dan itu emang disunahkan untuk dilakukan kalau hitan untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, kenapa hitan untuk perempuan itu termasuk praktek tradisional yang membahayakan? Karena pada saat perempuan itu, kalau laki-laki kan emang untuk membersihkan agar pada saat pipis, buang air kecil, si anak laki-laki itu bisa bersih semuanya, tidak akan terjadi pengendapan kotoran. Tapi kalau untuk perempuan, kalau misalnya nanti dipotong, gigitan, bisa membahayakan untuk perempuan. Itu membahayakan hasil dari analisa dokter. Ternyata perempuan kalau misalnya diadakan dihitan, kemudian dipotongnya terlalu besar, maaf ya kita kan udah dewasa semua ya, kalau misalnya dipotongnya terlalu besar, itu akan menghilangkan gairah seks si perempuan itu sendiri. Jadi kenapa hitan perempuan itu membahayakan, dan kita pun tidak mewajibkan kan untuk perempuan. Bilangnya kalau orang Sunda itu hanya dicolek aja dikit, jadi bukan dipotong kayak laki-laki. Seperti itu contohnya saja ya. Kemudian pemaksaan pernikahan. Ada adat di Nusa Tenggara Timur, jika suami meninggal lebih dulu, maka istri dipaksa untuk menikah dengan saudara laki-laki mantan suami yang sudah meninggal. Jadi ada di Nusa Tenggara Timur seperti itu. Jadi kalau misalnya saya menikah dengan Bung Anwar, kemudian Bung Anwar meninggal, saya dipaksa harus menikah dengan kakak atau adiknya Bung Anwar. Alasan ya turunannya atau lain-lainnya, alasannya apa? Agar harta suami itu tidak pindah ke orang lain, kemudian agar anaknya merasa terlindungi kalau misalnya si ibunya nikah dengan pamannya atau dengan uangnya, dengan paknya. Tapi kalau misalnya hal itu tidak diinginkan oleh si perempuannya, itu termasuk kekerasan terhadap perempuan. Itu adalah praktek tradisional yang memang membahayakan untuk si perempuan, karena dipaksa untuk menikah dengan adik ipar atau kakak ipar. Kalau misalnya si perempuannya mau, kalau tidak akan ada pergolakan batin, kemudian bisa stres lah, apalah, karena emang suatu hal yang tidak diinginkan. Kalau di NTT itu kalau misalnya tidak mau, kemudian si perempuannya itu diperkosa sama adik ipar atau kakak ipar, ya tidak apa-apa. Wajar kamu diperkosa karena kamu nggak mau dinikahin sama kakak ipar atau adik ipar kamu. Jadi ada pembiaran. Itu bukan agama ya, tapi adat ya. Hal seperti itu contohnya. Kemudian ada lagi tradisi turun ranjang. Di kita di Sunda juga ada ya tradisi turun ranjang. Kalau misalnya sama dengan di NTT tadi sama, tapi di kita sih nggak dipaksa kan. Kalau di kita nggak dipaksa, harus mau gitu. Kalau misalnya diperkosa nggak apa-apa, dibiarkan saja sama keluarganya gitu. Kalau kita enggak. Tapi kalau di NTT sampai terjadi seperti itu. Kemudian ada tradisi kawin Cina buta di Aceh. Kawin Cina buta itu contohnya seperti ini. Di dalam hukum Islam itu kan ada di luar Islam? Ada yang di luar Islam? Nggak ada ya? Dalam hukum Islam itu kalau misalnya suami istri bercerai, kemudian
perempuannya itu dinikahkan secara paksa dengan orang lain hanya agar si suaminya itu bisa balik kembali, itu adalah praktek yang tidak manusiawi terhadap perempuan. Kemudian ada juga pada saat sudah menikah dengan laki-laki yang dipilihkan oleh calon suaminya itu, mantan suaminya, kemudian cocok, keduanya dalam tanda kutip cocok, tidak mau menikah, tidak mau bercerai kembali, itu kan sebenarnya sah, secara urusan kan sah, silakan aja dilanjut, orang udah nikah secara halal kok, ada waris segala macam. Pada saat si perempuannya ini, pada saat perempuan dan laki-laki ini udah cocok, kemudian si mantan suaminya itu bisa sakit hati kan, kemudian bisa memaksa untuk bercerai, bisa juga melakukan kekerasan. Itulah tradisi-tradisi seperti itu yang harus kita hindari sebenarnya, karena itu adalah kekerasan berbasis gender. Kemudian kalau Sulawesi Kali ini di suku Sasak, dulu saya juga pernah waktu kita ke Lombok ya, waktu kita ke Lombok dijelaskan juga kan ada awil lali gitu kan. Misalnya saya pacaran nih, saya untuk Supri pacaran, saya minta maharnya yang besar, Supri nggak mampu, akhirnya saya diajak kabur karena Bung Supri itu praktek seperti itu masih terjadi di negara kita. Ada kekerasan. Bentuk yang selanjutnya adalah bentuk kekerasan sosial ekonomi, terjadi ketika perempuan atau kelompok rentan lainnya terkondisi memiliki akses terbatas atau tidak mendapatkan akses pada pendapatan, layanan keuangan, aset dan kesempatan untuk memperbaiki sosial dan ekonomi mereka. Jadi kekerasan secara ekonomi itu bisa terjadi pada orang-orang yang termarginalkan. Misalnya perempuan, maaf ya, kalau saya perempuan janda mempunyai 3 orang anak, janda ditinggalin suami, misalnya suaminya meninggal atau suaminya nikah lagi, biasanya kan anak itu ditanggung sama perempuan ya. Nah pada saat itulah si ibu atau si perempuan ingin menafkahi anak-anaknya dengan cara apapun. Kalau misalnya dia bisa kerja di pabrik, dia kerja di pabrik. Kalau misalnya dia bisa kerja di rumah tangga, jadi asisten rumah tangga, menjadi asisten rumah tangga itu lebih baik. Ada juga karena kebutuhan ekonomi mereka bisa melacurkan diri. Yang penting anak saya bisa makan karena bapaknya tidak bertanggung jawab atau karena bapaknya sudah meninggal. Itu tidak dibenarkan. Tapi kalau misalnya kepepet mau gimana lagi? Karena emang kalau misalnya perempuan yang rentan, perempuan miskin, termarginalkan itu dalam pola pikir kita itu pasti yang penting anak saya makan. 3 anak, bayangkan masa kita mau diam diri aja, keluarga kita nggak mampu, kemudian mantan suami nggak memberi nafkah atau mantan suami kita meninggal dunia, bisa pelacuran lah, bisa jadi prostitusi lah, jadi korban prostitusi dan banyak kekerasan sosial ekonomi yang terjadi dengan perempuan. Kalau misalnya perempuan itu tidak memiliki kemampuan, kalau misalnya si perempuan memiliki kemampuan, misalnya sarjana, mempunyai kemampuan, ditinggal suaminya nikah lagi, kita punya anak 3, ya udah kita tinggal bekerja, masuk kerja dengan ijazah kita, oke, terhormat kita bekerja. Tapi kalau misalnya kita nggak kondisi dalam tanda kutip, misalnya pendidikan rendah, hanya SD, mau kerja di mana sih? Kalau untuk SD, paling kalau menyambat ke pabrik pun sekarang harus SMA kan rata-rata. Ya sekarang kalau misalnya mau kerja ya jadi asisten rumah tangga. Kalau mentok-mentoknya nggak bisa kerja apapun itu, prostitusi itu pasti menjadi pilihan terakhir buat teman-teman perempuan yang korban perceraian seperti itu. Contohnya ya, salah satu contoh, tapi masih banyak lagi contoh yang lain. Kekerasan psikis. Kalau tadi kekerasan fisik kan kita bisa lihat ya, misalnya dicubit sama atasannya ada biru bekasnya, kemudian tampar
kerja itu, terutama di sektor-sektor garment ya, sektor garment masih banyak kekerasan berbasis gender itu di tempat-tempat yang seperti itu, misalnya di tempat di gudang, di toilet, karena kalau misalnya di garment itu kan banyak kan laki-laki perempuan ya, toiletnya perempuan, kemudian laki-laki paling dikasih 2 toilet, masih 1 pintu gitu, banyak terjadi kekerasan di situ. Walaupun di satu pabrik itu kebanyakan perempuan, tapi kebanyakan yang menjadi atasan atau relasi kuasa itu adalah laki-laki. Jadi banyak perempuan yang menjadi korban pada saat mau masuk ke toilet dicolek lah, dibekep lah, dicium lah kepalanya, banyak terjadi hal seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya di toilet di tempat kerja teman-teman masih 1 pintu antara laki-laki dan perempuan, tolong di-review lagi, pindahlah pintunya, misalnya asalnya 1 pintu masuk, pindah pintunya bisa, atau gimana lah, rekayasa kan bisa direkayasa ya, kalau perusahaan bisa rekayasa biasanya. Jangan sampai itu untuk menghindari terjadinya kekerasan berbasis gender di tempat kerja, terutama pada saat malam hari. Banyak kan ini kerjanya di shift apa enggak di tempat kerjanya? Kalau saya kan masih 3 shift dan masuk, Sabtu Minggu pun saya masuk. Sabtu Minggu itu adalah jarang ada atasan, misalnya ada pun atasannya paling subleader, untuk supervisor kan nggak ada Sabtu Minggu masuk. Jadi rentan terjadi pelecehan seksual itu pada saat seperti itu, Sabtu Minggu, apalagi malam hari. Jadi kalau untuk menghindarinya ya, kalau misalnya toilet atau loker ya, loker biasanya sama, loker juga 1 pintu, ini loker laki-laki, loker perempuan, 1 pintu masuk, itu juga rentan terhadap pelecehan, karena biasanya teman-teman perempuan kalau misalnya di toilet penuh, ganti baju pun biasanya di loker, ada teman-teman laki-laki yang jahit pasanglah CCTV, kan gitu, perempuan nggak, biasanya nggak paham yang kayak gitu-gitu, dipasanglah CCTV, mereka nanti pada ketawa-ketawa nonton, ada yang lagi ganti baju lah, ganti celana lah di dalam loker. Hal seperti itu sangat mungkin terjadi di tempat kerja. Paham ya teman-teman? Kemudian ini ada kategori pelecehan. Pelecehan adalah segala tindakan seksual
seseorang, gemoy atau melampai atau apa, itu pasti akan menyinggung perasaan baik itu perempuan ataupun laki-laki ya. Laki-laki kalau misalnya dibilang kamu kok melampai sih laki-laki, itu juga akan tersinggung. Kalau perempuan pun bilang kamu kok perempuan kayak Tarzan sih, itu pun akan menyinggung perasaan kan. Jadi hal-hal yang sekiranya kita ungkapkan secara gender akan menyinggung perasaan orang lain, berarti adalah kekerasan berbasis gender, dan jangan sekali-kali kita masuk ke dalam ranah tersebut. Ruang lingkup atau cakupannya, korbannya itu tadi saya udah bilang bisa laki-laki dan perempuan, atasan ataupun bawahan, sama pekerja, pemberi kerja dan pekerja kontrak atau outsourcing, pekerja penyedia jasa dengan pihak ketiga, perilaku yang tidak diinginkan tersebut tidak harus diulang atau terus-menerus dapat juga berupa insiden juga. Jadi walaupun hanya sekali kejadian itu sudah termasuk ke dalam kekerasan berbasis gender. Itu bukan hanya berulang-ulang, memang biasanya sudah suka berulang-ulang sih. Kalau seseorang suka meledek, biasanya akan terus-terusan meledek. Kalaupun cuma sekali dan itu dilaporkan, itu bisa menjadi kasus. Apalagi kalau berlanjut terus-menerus gitu dan banyak saksi yang tahu. Ini penghalang perempuan untuk mendapatkan keadilan, ketidakpastian kerja, kontrak kerja yang tadi, ketidakpastian bagi pekerja khususnya bagi perempuan, terbatasnya keterlibatan perempuan dalam serikat dan perlindungan bersama, mekanisme pengaduan keluhan yang tidak efektif, tidak adanya monitoring yang independen. Ini tugas kita bersama, gimana caranya kita mensosialisasi kepada teman-teman perempuan, nggak hanya perempuan sih, laki-laki juga sekarang banyak kan yang belum bisa aktif di serikat pekerja. Kita tuh kasih pengertian bahwa aktif di serikat pekerja itu bukan hanya tentang upah, bukan hanya tentang jaminan sosial, bukan hanya tentang hak-hak kita, hak-hak normatif kita yang harus kita perjuangkan, tapi di samping itu harkat dan martabat diri kita juga harus dijaga dalam contohnya seperti ini, dalam kekerasan berbasis gender itu adalah salah satu cara kita untuk menjaga harkat martabat perempuan dan laki-laki itu sendiri. Jadi bukan di serikat pekerja itu bukan dulu hanya gimana caranya kita menaikkan upah, gimana caranya agar omnibus law tidak disahkan, gimana caranya bla 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 bla, gimana caranya agar kita misalnya bisa naik jabatan, bukan hanya melulu seperti itu. Itu adalah hal yang pokok. Tapi hal-hal yang seperti ini juga untuk menjaga marwah kita sebagai manusia, kemudian yang beragama juga harus kita jaga, harus kita ketahui. Pencegahan dan penanganannya lanjut. Langkah-langkah untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender, adanya komunikasi, kemudian pendidikan pelatihan seperti ini, pengenalan seperti ini, kemudian pembentukan safe circle di masing-masing bagian yang terkait dengan kekerasan. Apakah di dalam satu organisasi kerja itu ada kemungkinan untuk terjadinya pelecehan seksual atau misalnya kekerasan berbasis gender, tapi teman-teman harus bisa membaca ke arah sana dan usahakan kalau misalnya sekiranya ada kemungkinan terjadi pelecehan seksual, misalnya tadi saya bilang di toilet, nah usahakan toiletnya itu untuk dibenahi. Hal-hal kecil seperti itu kita mulainya dari hal kecil aja dulu. Kewajiban negara yang meratifikasi melarang di dalam undang-undang kekerasan dan pelecehan, kemudian memastikan bahwa kebijakan yang relevan menangani kekerasan dan pelecehan mengadopsi strategi komprehensif guna untuk menerapkan langkah-langkah untuk mencegah dan menghapuskan kekerasan dan pelecehan, membangun atau memperkuat mekanisme penegakan dan pemantauan, memastikan akses ke pemulihan dan dukungan bagi korban. Ini adalah sekarang di Tangerang ini sudah terbentuk posko kekerasan berbasis gender. Mbak Yuni masuk di dalamnya, kemudian di Bekasi juga sudah aktif posko kekerasan berbasis gender. Jadi kalau misalnya teman-teman ada terjadi kekerasan berbasis gender atau pelecehan seksual di tempat kerjanya, bisa diselesaikan secara bipartit antara karyawan diwakili dengan serikat pekerja dan perusahaan, bisa bicara dengan bipartit. Kalau misalnya bipartitnya tidak selesai, bisa dilaporkan kepada posko kekerasan berbasis gender yang sudah terbentuk di PC Tangerang ini, KC Tangerang ini. Tempatnya di sini ya, Mbak Yuni. Tulangnya dari siapa ya? Dan progresnya kita kemarin minta agar di KC Tangerang ini disiapkan ruang tersendiri untuk pengaduan apabila teman-teman semua sektor ya, karena ini di bawah KC, jadi teman-teman kalau misalnya tempat kerjanya terjadi kekerasan berbasis gender tidak bisa diselesaikan secara musyawarah di tempat kerja secara bipartit, bisa langsung melaporkan melalui PUK-nya kepada
bisa di sini. Untuk saat ini saya hanya ingin membuka wawasan teman-teman tentang apa itu sih kekerasan berbasis gender di dunia kerja, agar teman-teman jangan sampai kejadian terhadap teman-teman, baik teman-teman sebagai pelaku, terutama ya teman-teman sebagai pelaku, ataupun teman-teman nanti yang akan menjadi korban. Jadi kita harus paham apa itu kekerasan berbasis gender di dunia kerja. Kalau misalnya kita udah paham kekerasan berbasis gender di dunia kerja itu apa, insya Allah kita tidak akan menjadi pelaku ataupun tidak akan menjadi korban kekerasan berbasis gender tersebut. Tujuan arah dan tujuan penanganan adalah pulih dan berdayanya korban, kemudian perubahan sistem formal dan sosial di tempat kerja yang lebih memihak kepada perempuan. Itu untuk korban, perlindungan hak korban, hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan, pemberdayaan korban, kesadaran akan peristiwa yang dalam kemudian melakukan pemulihan medis, psikososial dan melakukan penuntutan hukum. Jadi posko kekerasan berbasis gender yang kita bentuk itu kita juga berafiliasi atau bekerja sama dengan Yayasan Pulih, di mana di situ ada psikologis yang bisa memulihkan trauma yang didapatkan oleh teman-teman, baik laki-laki atau perempuan,